Salah satu sumber dana alternatif untuk pembangunan yang banyak digunakan oleh sejumlah negara saat ini adalah Sovereign Wealth Fund atau SWF. Lantas bagaimana sejumlah negara mengelola program SWF untuk dana pembangunan? Kita akan simak dalam tayangan berikut ini. Sovereign Wealth Fund atau SWF adalah sebuah dana investasi milik negara yang alokasinya bisa berupa aset real atau di aset keuangan seperti saham, obligasi, dan real estate. SWF sendiri merupakan bentuk kumpulan dana investasi atau pool investment vehicle di pasar keuangan global selain private equity fund dan hedge fund. Dalam hal ini umumnya negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar akan menginvestasikan surplus tersebut ke Sovereign Wealth Fund dan akan menggunakan dan mengelola dana tersebut untuk tujuan investasi murni. Dalam bentuknya SWF berbeda dengan cadangan falas yang dikelola oleh bank sentral dengan sangat konservatif. Ukuran dan pengaruh Sovereign Wealth Fund terus meningkat sejak akhir dekade 2000-an. Dan sejak 2005 sudah ada 40 SWF di pasar global dengan aset yang dikelola mencapai 7,9 triliun dolar Amerika di tahun 2019 atau naik dari hanya 879,1 miliar dolar Amerika di tahun 2001. Sebagian besar SWF terbesar di dunia adalah milik negara-negara penghasil minyak seperti Uni Emirat, Arab Saudi, Kuwait, Norwegia, dan Rusia. Selain di pasar keuangan, mereka pun berinvestasi di lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan di negara-negara maju. Dan berikut adalah 3 contoh SWF di negara yang sudah menerapkan program tersebut. Yang pertama, Norway Government Pension Fund Global. Norway Government Pension Fund Global menduduki peringkat teratas SWF di dunia dengan total aset yang dikelola mencapai 1,1 triliun dolar Amerika. Menurut Sovereign Wealth Fund Institute, sumber utama investasi adalah surplus minyak. Bank Sentral Norges Bank mengelola dana tersebut dan menginvestasikannya ke sekitar 9.000 perusahaan di dunia. Selain itu, investasi juga menyasar pasar ekuitas, real estate, dan aset pendapatan tetap. Berikutnya ada China Investment Corporation atau CIC. Korporasi ini merupakan salah satu sarana untuk mengelola sebagian dari cadangan devisa China. CIC beroperasi melalui 3 anak usahanya, yakni CIC International Co Ltd, CIC Capital Corporation, dan Central Huijin Investment Ltd. Investasinya CIC juga sangat beragam seperti kepemilikan saham di Bandara Heathrow London dan kepemilikan di kantor pusat Deutsche Bank di London. Pada tahun 2013, CIC mengakuisisi 12,5% saham di Kalium Rusia dan sebuah perusahaan pupuk dengan harga 2 miliar dolar. Kemudian di 2017 CIC membeli 45% saham di Gedung Pencakar Langit kantor 1211 Avenue of America di New York. Berikutnya yakni Abu Dhabi Investment Authority atau ADIA. Lembaga ini berdiri pada tahun 1976 dan menggunakan dana dari ekspor minyak untuk berinvestasi di seluruh dunia dan total asetnya diperkirakan mencapai 579,6 miliar dolar berdasarkan data dari Sovereign Wealth Fund Institute. ADIA memiliki saham di Bandara Inggris London Gatwick dan perusahaan gas Norwegia Gas. Di tahun 2020 lalu ADIA berinvestasi senilai 507,2 juta di Reliance Industry Ltd bersama dengan Public Investment Fund milik Arab Saudi. Demikianlah informasi yang kami sajikan dalam segmen ID Extendment. Semoga tayangan yang kami sajikan dapat menambah hasanah informasi Anda. Sampai jumpa dalam ID Extendment berikutnya berbagai sumber IDX Channel.